Salah satu dilema yang biasanya dihadapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang adalah ihwal pemulasaraan jenazah COVID-19. Ada sebagian kalangan yang merasa tidak puas dengan pemulasaraan ala prokes medis karena khawatir tidak sesuai dengan kaidah fikih. Dan itu sebabnya kemudian sering kita temui atau pernah kita dengar kasus di mana keluarga memulasarakan kembali jenazah COVID-19 setelah jenazah tersebut dipulasarakan secara medis di rumah sakit. Pertanyaannya adalah, benarkah pemulasaraan jenazah menurut protokol medis itu tidak sesuai atau kurang sesuai dengan fikih? Mari kita bedah satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Dan di episode Faith and Pandemic kali ini saya ingin mendiskusikan bersama teman-teman dilema persoalan pemulasaraan jenazah di era pandemi seperti sekarang, di mana sebagaimana yang teman-teman tahu, ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap jenazah yang tidak lazim kita temui ketika kondisi normal. Apakah perlakuan khusus tersebut masih sesuai dengan fikih ataukah tidak? Kita akan coba lihat satu persatu. Dalam konteks pemulasaraan jenazah, kalau kita ingat ada 4 aspek aktivitas yang kita lakukan. Yang pertama soal memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensalatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Keempat aspek ini dalam fikih mazhab Syafi'i itu dihukumi dengan hukum fardu kifayah. Artinya jika ada 1 atau 2 orang yang kemudian melaksanakan 4 ini terhadap seseorang jenazah, maka kemudian kewajibannya menjadi gugur. Tetapi sebaliknya, kalau dalam sebuah komunitas tidak ada satupun yang mewakili komunitas tersebut untuk memuliakan si jenazah dengan cara memandikan, mengkafani, mensolatan, menguburkan, maka kemudian komunitas tersebut atau kampung tersebut berdosa semuanya. Nah, dalam konteks memandikan, kalau kita lihat tujuannya adalah agar si jenazah ini bersih. Dan itu sebabnya kemudian dalam konteks memandikan ada keringanan kalau misalkan ada situasi yang mendesak di mana misalkan air tidak ditemukan atau ada kondisi di mana misalkan ada ancaman penularan virus sehingga kemudian harus menghindari air, atau misalkan tidak ada orang yang memandikan yang jenis kelaminnya sama dengan si jenazah, maka boleh ditayamumi. Nah, dalam konteks ini sehingga kita bisa berasumsi bahwa tidak apa-apa kalau misalkan tidak dimandikan jika dikhawatirkan itu akan menularkan virus dan bisa diganti dengan ditayamumi. Sebetulnya kalau kita lihat di mazhab Maliki ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa memandikan jenazah itu sifatnya sunnah. Nah, kalau kita lihat di sini saya sudah mencatat fatwa MUI terkait penguburan. MUI sendiri menyebutkan bahwa melalui fatwanya nomor 18 tahun 2020 bahwa memandikan jenazah COVID-19 ini harus sesuai dengan protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. Petugasnya harus jenis kelaminnya sama. Kalau nggak memungkinkan, maka kemudian si jenazahnya ditayamumi saja, tidak perlu dibuka bajunya. Jika memungkinkan juga, kotoran pada tubuh jenazah dibuang, air kemudian dikucurkan ke seluruh tubuh jenazah. Tapi jika tidak memungkinkan dengan air, maka bisa diganti dengan tayamum. Jika menurut pendapat ahli akan membahayakan jika dimandikan atau ditayamumi, maka kemudian tidak usah dimandikan atau ditayamumi, langsung dikafani saja. Nah, itu untuk persoalan memandikan. Yang kedua, persoalan mengkafani tadi sama hukumnya fardu kifayah. Tujuannya adalah agar si mayit tertutup auratnya ketika mereka akan atau ketika si jenazah tersebut akan dikebumikan. Dan biasanya dalam konteks mengkafani itu minimalnya adalah 1 kain.
kemudian sunnahnya 3 lapis kain. Apakah boleh kemudian mengkafaninya dengan katakanlah body bag misalkan dan plastik dalam kondisi darurat dan syiddah masyarakat, itu diperbolehkan. Nah, kalau kita lihat lagi kembali Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18, MUI mengencourage protokol medisnya untuk di mana jenazah itu setelah dimasukkan, setelah dikafani dengan kain, kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu peti sesuai dengan protokol medis dengan tujuan untuk menghindari penularan virus. Nah, itu soal mengkafani. Yang berikutnya kalau mensalatkan, sebetulnya amannya, mudahnya adalah mensalatkan bisa dengan jaga jarak aman dengan posisi si mayit, atau yang kedua bisa dengan sholat jenazah gaib. Artinya kita mensolatkan si jenazah tanpa mesti melihat secara langsung dengan mata kepala kita sendiri keberadaan si jenazah atau keberadaan kuburan si jenazah. Misalkan jenazahnya meninggal di Jakarta, saya bisa mensolatkan jenazah di sini tanpa mengurangi respek saya terhadap si jenazah, tanpa mengurangi kekhidmatan sholat jenazah itu sendiri. Dan terakhir soal menguburkan, sebetulnya yang terpenting adalah si jenazah itu terhindar dari kemungkinan jasadnya dimakan oleh binatang buas dan atau baunya tercium oleh kita yang masih hidup sehingga kemudian menimbulkan kemadorotan. Nah, dari situ kemudian dalam secara kaidah fikih, secara afdolnya dibikin lubang yang satu tinggi badan kita lebih kurang, kemudian si jenazahnya dimasukkan ke sana, dihadapkan ke kiblat, bagian pipinya agak dibuka sedikit kain kafannya sehingga disentuhkan dengan tanah sebagai analogi, sebagai metafora, sebagai pengingat kepada kita bahwa kita berasal dari tanah. Tetapi lagi-lagi dalam kondisi syiddah masyarakat, dalam kondisi pandemi, jika itu dilakukan dan membahayakan, maka tidak perlu dilakukan sebagaimana biasa, tapi bisa dengan cara langsung dikuburkan dengan peti matinya langsung. Bahkan jika misalkan lahannya habis, itu bisa satu liang lahat lebih dari satu jenazah, seperti kemudian juga ditulis oleh Fatwa MUI. Nah, dari keseluruhan proses ini, kalau kita lihat sebetulnya ini menunjukkan betapa Islam itu hanifiyah samha, yang tidak memberatkan orang, yang dimana hukum Islam itu bisa melonggar ketika situasi sangat menyempit atau sangat darurat seperti itu. Sehingga kemudian tidak tepat kalau kita membenturkan fikih dalam kondisi normal dengan kelenturan fikih berdasarkan usul fikih dengan pertimbangan kemaslahatan pada kondisi yang darurat karena tidak apple to apple. Yang juga lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kemudian di atas perdebatan dilema fikih tadi kita tidak boleh kemudian menaruh stigma pada jenazah COVID-19. Mereka syahid duniawi, insya Allah semoga husnul khotimah dalam proses mereka kembali kepada Allah, dan kemudian kita tidak perlu mempersusah keluarga yang ditinggalkan yang sudah berduka dengan apa yang terjadi dengan kemudian menolak jenazah yang COVID-19 yang penguburannya bisa dilakukan dengan sesuai protokol medis gitu.